Washington, ibu kota negara paling berkuasa di dunia. Pusat pemerintahan, tempat lahirnya keputusan-keputusan global, simbol kebebasan, dan kemegahan demokrasi. Di kota ini, pidato-pidato besar bergema dari dalam gedung-gedung marmer. Undang-undang disusun, kebijakan ditetapkan, dan masa depan banyak orang ditentukan dari balik dinding-dinding resmi. Tapi di balik gedung-gedung megah dan jalan-jalan bersejarah Washington, tersembunyi kisah yang jarang diceritakan. Ada ribuan orang yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Mereka bukan sekadar statistik. Mereka adalah pria, wanita, orang tua, pemuda, bahkan anak-anak, yang hidup tanpa atap, tanpa ranjang, tanpa jaminan hari esok. Mereka tidur di bangku taman, di bawah jembatan, di lorong-lorong yang tidak terlihat oleh kamera media, di mana selimut adalah terpal plastik, dan malam-malam dilalui dengan rasa was-was. Ini bukan hanya kisah tentang tunawisma. Ini adalah cermin dari sistem yang cacat, cermin dari kesenjangan yang nyata, dan pertanyaan besar yang akan terus mengusik kita. Bagaimana mungkin, di pusat kekuasaan dunia, masih ada begitu banyak orang yang hidup tanpa rumah? Washington dikenal sebagai simbol demokrasi. Tapi berjalan kaki hanya beberapa blok dari Gedung Putih, kita akan menemukan sisi lain dari ibu kota ini. Tercatat, ribuan orang mengalami tunawisma setiap tahunnya di kota ini. Dan angka itu tidak pernah benar-benar menurun. Justru semakin bertambah di tengah naiknya biaya hidup, ketimpangan ekonomi, dan dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Di distrik-distrik seperti Columbia Heights, Sao, dan Noma, tenda-tenda berjejer di pinggir jalan. Terpal plastik, selimut lusuh, dan troli penuh barang menjadi rumah sementara bagi mereka yang terbuang dari sistem. Banyak dari mereka bukan tidak bekerja. Mereka adalah pekerja kasar, pelayan restoran, pengantar barang, orang-orang yang tetap bekerja siang malam tapi tetap tidak mampu membayar sewa yang terus melonjak. Dan mereka yang menderita gangguan mental, lebih banyak lagi. Sistem kesehatan jiwa yang rapuh, ditambah mahalnya perawatan medis, membuat ribuan orang dengan gangguan mental akhirnya hidup di jalanan. Tidak karena pilihan, tetapi karena tak ada tempat lain yang mau menerima mereka. Kota ini semakin padat. Apartemen-apartemen mewah terus dibangun. Tapi tempat tinggal yang benar-benar terjangkau, semakin langka. Kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak. Kini bukan lagi jurang, tapi tebing curam yang nyaris tak mungkin didaki. Tunawisma di Washington bukan sekadar persoalan urban. Ia adalah peringatan tentang bagaimana sistem bisa gagal menjaga warganya sendiri. Namanya Charles. Usianya 62 tahun. Dulu ia bekerja sebagai sopir bus sekolah, mengantar anak-anak setiap pagi dengan senyum dan sapa hangat. Tapi ketika penyakit menggerogoti tubuhnya dan ia kehilangan pekerjaan, semua perlahan runtuh. Penghasilan hilang, tagihan menumpuk, dan sewa rumah tak terbayar. Kini, Charles tidur di bawah jembatan di daerah Southeast. Ia punya jaket tebal, sebuah ransel, dan sebuah radio kecil, satu-satunya hiburan malamnya. Saya dulu punya rumah, punya keluarga. Sekarang, saya hanya punya kenangan, katanya pelan. Lalu ada Monique, seorang ibu tunggal dengan 2 anak kecil. Ia keluar dari hubungan kekerasan dan harus memilih. Tetap tinggal dan disakiti, atau pergi tanpa arah. Ia memilih pergi. Bertahun-tahun ia berpindah dari satu tempat penampungan ke tempat lainnya. Anak-anaknya tumbuh dengan kehidupan yang tidak pasti. Tapi Monique tidak menyerah. Ia ikut pelatihan kerja. Ia mulai bekerja paruh waktu di dapur umum, dan sekarang perlahan menabung untuk menyewa kamar kecil. Di mata banyak orang, mereka hanyalah tunawisma. Tapi jika kita benar-benar melihat, kita akan temukan cerita tentang keberanian, kehilangan, dan harapan yang tak pernah padam. Setiap orang yang hidup di jalan punya cerita.
Dan setiap cerita adalah seruan bahwa mereka bukan sekadar statistik. Mereka adalah manusia, sama seperti kita. Di kota ini, tempat kebijakan nasional lahir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjawab krisis tunawisma. Pemerintah lokal tidak tinggal diam. Setiap tahun, anggaran khusus dialokasikan, program-program sosial diluncurkan, dan target-target ambisius ditetapkan. Salah satu pendekatan utama yang diandalkan adalah housing first, sebuah strategi yang berangkat dari prinsip sederhana, bahwa rumah adalah hak dasar, bukan hadiah bagi yang telah membuktikan diri. Alih-alih menunggu seseorang sembuh, siap bekerja, atau bebas dari kecanduan, program ini justru memulainya dengan menyediakan tempat tinggal permanen terlebih dahulu. Dan dalam banyak kasus, pendekatan ini berhasil. Tingkat keberhasilan mempertahankan perumahan dan pemulihan jauh lebih tinggi dibanding metode lama. Namun meski housing first terbukti efektif, penerapannya di lapangan tak selalu mulus. Permasalahan klasik seperti keterbatasan unit perumahan terjangkau, birokrasi yang lambat, dan tumpang tindih kebijakan seringkali membuat bantuan tak sampai pada mereka yang paling membutuhkannya. Setiap tahun, kota ini juga mengadakan operasi pembersihan area perkemahan jalanan, disebut sebagai encampment clearings. Pemerintah menyebutnya sebagai bentuk penegakan ketertiban dan kesehatan publik. Tapi bagi mereka yang kehilangan satu-satunya tempat berteduh, ini terasa seperti pengusiran tanpa arah. Tenda-tenda dibongkar, barang-barang dibuang, dan tak ada jaminan bahwa mereka akan mendapat tempat tinggal yang lebih baik setelahnya. Pemerintah juga menghadapi dilema antara merespons tekanan dari warga dan pebisnis yang mengeluhkan keberadaan tunawisma di ruang publik, dan tanggung jawab moral untuk melindungi warganya yang paling rentan. Akibatnya, kebijakan seringkali berayun, dari pendekatan manusiawi ke pendekatan penertiban, tergantung siapa yang paling keras bersuara. Dan meskipun anggaran tunawisma mencapai jutaan dolar setiap tahun, transparansi dan efektivitas penggunaannya menjadi pertanyaan besar. Banyak kelompok masyarakat sipil bertanya, kemana perginya dana itu? Jika ribuan orang masih hidup tanpa atap, di sisi lain, politisi menghadapi tekanan politik. Tunawisma adalah isu yang tak pernah populer saat musim kampanye. Tidak ada suara pemilih yang mudah diraih dari membela mereka yang bahkan tak punya alamat tetap. Dan begitulah, di kota tempat hukum dibuat dan keadilan diperjuangkan, masih banyak warga yang tercecer di celah-celah kebijakan, bukan karena tak ada niat baik, tapi karena sistem yang terlalu rumit untuk dijangkau oleh mereka yang hidup dalam kesulitan paling mendasar. Setiap kota punya tantangannya. Tapi di Washington, tantangan tunawisma bukan sekadar soal jumlah, ini tentang ketimpangan yang mencolok, tentang sistem yang pincang, dan tentang keheningan yang terlalu sering disengaja. Salah satu tantangan terbesar adalah perumahan yang tak terjangkau. Banyak pekerja berpenghasilan rendah harus memilih, membayar sewa yang mencekik, atau membeli makanan untuk keluarganya. Di ibu kota negara ini, gaji minimum tidak sebanding dengan harga sewa rata-rata. Bahkan bantuan perumahan pun memiliki daftar tunggu yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, gedung-gedung mewah terus dibangun, seringkali kosong, hanya menjadi aset investasi, bukan rumah bagi manusia. Para aktivis mempertanyakan prioritas kota ini. Bagaimana bisa miliaran dolar tersedia untuk pengamanan, pengembangan infrastruktur elit, dan agenda politik, tetapi ribuan orang tetap tidur di jalan? Ini bukan soal tidak mampu, kata seorang pengamat, tapi soal kemauan. Kritik juga datang pada pendekatan yang terlalu reaktif, bukan preventif. Terlalu banyak kebijakan yang hanya mengobati gejala, memberi tempat darurat, membersihkan tenda, atau mendirikan shelter sementara, tapi gagal menyentuh akar persoalan. Ketidaksetaraan ekonomi, rasisme struktural, krisis kesehatan mental,
dan lemahnya perlindungan sosial. Komunitas kulit hitam dan penduduk asli Amerika secara tidak proporsional terdampak tunawisma di Washington. Mereka membentuk sebagian besar populasi tunawisma, meskipun secara persentase jumlah mereka di kota lebih kecil. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jejak panjang diskriminasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari redlining, gentrifikasi, hingga kebijakan perumahan yang menguntungkan segelintir golongan. Di tengah semua ini, birokrasi pun menjadi tembok penghalang. Banyak tunawisma yang sebenarnya berhak atas bantuan, namun gagal mengaksesnya karena sistem yang rumit, formulir yang membingungkan, atau hanya karena mereka tak punya alamat tetap untuk menerima surat. Sementara itu, sebagian warga yang masih punya rumah mulai merasa frustrasi dan takut. Mereka melihat tenda-tenda di trotoar sebagai ancaman, bukan sebagai tanda bahwa ada sistem yang sedang gagal. Dan disinilah ironi itu muncul. Ketika yang hidup di tepi jurang dianggap sebagai masalah, bukan sebagai korban dari masalah yang lebih besar. Kritik juga ditujukan pada kita semua, pada masyarakat yang terbiasa berpaling, terbiasa menyederhanakan krisis menjadi narasi malas atau mabuk. Alih-alih memahami bahwa di balik tunawisma, ada jaringan persoalan yang rumit, mendalam, dan sangat manusiawi. Meski krisis ini terasa begitu besar, tidak berarti tidak ada harapan. Di balik segala tantangan, ada individu, komunitas, dan organisasi yang memilih untuk tidak menyerah, yang percaya bahwa tunawisma bukan takdir, melainkan situasi yang bisa diubah. Di beberapa sudut kota, muncul inisiatif baru yang menggugah. Program perumahan berbasis komunitas mulai diterapkan, bukan hanya menyediakan atap, tapi juga lingkungan yang aman, suportif, dan berkelanjutan. Di sini, mereka yang dulunya terpinggirkan bukan hanya diselamatkan, tapi diberdayakan. Mereka diajak merancang ulang hidup mereka, dibantu mengakses layanan kesehatan mental, pelatihan kerja, dan kembali membangun identitas yang sempat hilang. Ada organisasi akar rumput yang bekerja diam-diam setiap malam, menyusuri jalanan, membagikan makanan, selimut, dan yang paling penting, mendengarkan. Karena mereka tahu, solusi tidak selalu datang dari atas. Kadang, perubahan dimulai dari percakapan sederhana, dari rasa hormat, dari pengakuan bahwa setiap orang berharga. Inovasi teknologi juga mulai dilibatkan. Beberapa startup lokal bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sistem pencocokan antara penyedia perumahan dan individu tunawisma yang membutuhkan. Data digunakan bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengarahkan bantuan secara lebih tepat dan cepat. Harapan juga tumbuh dari suara mereka yang pernah tinggal di jalan, dan kini menjadi pembela sesama. Mereka membawa perspektif yang tidak bisa ditemukan dalam laporan atau konferensi. Mereka tahu rasa dingin malam, suara kendaraan lewat tanpa berhenti, dan tatapan orang-orang yang melintas seolah tak melihat. Dan karena itulah, ketika mereka bicara, mereka membawa kebenaran yang tak terbantahkan. Pemerintah pun mulai mendengar lebih banyak. Beberapa kebijakan percontohan sedang diuji, penyediaan unit mikro yang layak huni, program penghapusan utang sewa, serta perluasan asuransi kesehatan bagi mereka yang paling rentan. Memang, tak ada solusi tunggal. Tapi jika ada satu benang merah dari semua upaya ini, itu adalah kesadaran bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi untuk segalanya, kesehatan, stabilitas, martabat. Ketika seseorang memiliki tempat untuk pulang, peluang mulai terbuka. Ketika seseorang merasa aman, ia bisa kembali bermimpi. Dan ketika masyarakat berhenti memandang tunawisma sebagai masalah yang harus dibersihkan, lalu mulai melihatnya sebagai manusia yang harus dipulihkan, maka dari situlah perubahan sejati dimulai. Di sepanjang jalanan Washington,
Kota dengan gedung-gedung pemerintahan megah dan sejarah panjang perjuangan demokrasi, ada kehidupan lain yang tersembunyi di balik bayang-bayang kemewahan. Kehidupan yang tak masuk dalam brosur wisata, tak dibicarakan dalam jamuan kenegaraan, dan seringkali tak dianggap bagian dari wajah kota. Tapi mereka ada. Mereka yang tidur di bangku taman, yang mengandalkan gereja dan dapur umum untuk bertahan, yang tak punya alamat tapi masih punya nama. Mereka bukan sisa dari sistem. Mereka adalah bagian darinya, yang selama ini dibiarkan berada di tepi. Kita hidup di zaman di mana teknologi bisa menciptakan dunia baru, tetapi sering lupa bahwa dunia lama ini masih penuh luka yang belum disembuhkan. Tunawisma bukan hanya cerita tentang kehilangan rumah. Ini cerita tentang kehilangan akses, kehilangan suara, kehilangan tempat dalam narasi besar yang disebut masyarakat. Maka pertanyaannya bukan lagi, mengapa ada begitu banyak tunawisma? Tapi, mengapa kita begitu lama membiarkannya terjadi? Perubahan tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Kadang, perubahan dimulai saat seseorang memilih untuk tidak menutup mata. Saat kita mulai bertanya, mendengarkan, dan menghapus jarak antara kita dan mereka. Jika ada yang bisa kita lakukan, mulailah dari hal kecil. Mengenal nama orang yang selama ini kita anggap asing di sudut jalan, mendukung organisasi yang bekerja langsung di lapangan, atau menggunakan suara kita untuk mendorong kebijakan yang lebih adil. Karena pada akhirnya, ukuran sejati dari sebuah masyarakat bukanlah kemegahan bangunannya, tetapi bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling rapuh. Mereka mungkin kehilangan rumah, tapi mereka tidak boleh kehilangan harapan. Dan harapan itu bisa dimulai dari kita.